Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baru-baru ini memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap gempa dahsyat dan tsunami. Soalnya ada 3 zona megatrust di Indonesia yang bisa pecah sewaktu-waktu tanpa diprediksi. Hal ini bisa terjadi karena kondisi geografis Indonesia di 3 lempeng aktif dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang mengakibatkan rawan bencana. Kita ketahui bahwa negara kita berada pada sangat rawan terhadap bencana dengan karakteristik geografis, geologis, klimatologis yang sangat kompleks, serta geotektonik yang terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif utama dunia, sehingga mengimplikasikan ada tumbukan lempeng. Atas tumbukan lempeng ini, maka wilayah Indonesia terdapat 13 segmen megatrust. Meski ancaman gempa megatrust memang ada, soal kapan waktu terjadinya tidak bisa diketahui. Karena sampai sekarang, belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa secara presisi, baik dari segi waktu, lokasi maupun kekuatannya. Lalu, bagaimana jika terjadi gempa di wilayah kita? Menurut aku sih, infonya itu kurang valid ya, dan itu cuma buat nakut-nakutin aja. Aku sih belum percaya sih Kak, soalnya kan itu kan masih juga desas-desus aja kan, bikin warga takut. Biasanya kan juga kalau ada ancaman gitu pasti dikasih tahu sama pemerintah atau enggak BMKG sih. Kelihayan tangan masyarakat desa Woloan, Minahasa, Sulawesi Utara ternyata bisa jadi contoh masyarakat dunia untuk mempelajari pembangunan rumah tahan gempa. Mereka sejak dulu sudah menciptakan rumah panggung yang terbukti ampuh menahan badai, angin, bahkan gempa sekalipun. Nah, di Desa Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, memang menjadi pusatnya para pengrajin rumah adat Minahasa atau disebut rumah panggung. Uniknya nih, rumah adat di sini bisa dibongkar pasang. Tak hanya soal wisata alam dan kulinernya, Sulawesi Utara ternyata punya satu daerah yang terkenal sebagai pusat pengrajin rumah adat Minahasa. Begitu memasuki Desa Woloan di Kabupaten Tomohon, kita akan mendapati rumah adat yang siap dijual kepada peminat. Rumahnya bisa dibongkar pasang sesuai dengan tempat dan lokasi pelanggan yang memesan. Om, kalau dari bangun dipajang ini sampai bongkar pasang pemasangan di tempatnya berapa lama Om? Ya kalau macamnya ini kan ya 3 minggu di sini toh. 3 minggu dipajang di sini. Macamnya buat di sini 3 minggu. Okay. Macamnya contoh seperti ini sudah laku ya paling lat 2 minggu selesai. 2 minggu dikirim sana? Macamnya contoh di Manado kita bongkar ya pemasangan dari sini sampai Manado ya 2 minggu. Pembeli diberi kebebasan untuk menentukan ukuran ataupun motif rumah panggungnya. Namun rata-rata rumah yang dijual diperuntukkan untuk satu keluarga dengan 2-3 kamar. Biasanya lebarnya mencapai 7 meter dengan panjang dari 10-12 meter. Semakin besar, harganya pun semakin mahal, bisa menjadi 500 juta rupiah. Secara tradisional, rumah panggung Minahasa atau rumah berpilar balok kayu dibangun tanpa memakai satupun paku besi. Semua disambung dan ditancapkan sehingga membuatnya mudah dilepas dan juga dipasang kembali. Konstruksi seperti ini juga dikenal tahan gempa karena strukturnya yang fleksibel dan hanya bergeser saat terjadi guncangan tanpa mengalami kerusakan parah pada bagian-bagiannya. Pak, ini kalau bagian tersulit bikin rumah panggung ini, bikin apanya Pak? Kerangkanya kah, lantainya atau apanya? Rangkanya. Rangkanya? Ya. Kenapa tuh? Soalnya kan pertama mau digaris, mau mikir-mikirin ukurannya kan lihat di gambar toh. Oke. Nah, setelah digaris, mau dipahat lagi, ada yang lubangnya harus tembus, ada yang paling dalamnya sekitaran 45 cm. Itu paling susah pas bikin kerangka. Iya. Kalau bikin lantainya kan? Kalau lantai nggak segimana sih. Dan kayunya beda ya, lantai sama kerangka tuh pakai kayu beda ya? Iya, kalau kerangka kan kayu besi, kalau lantai ngantuk. Kayu ngantuk biasa. Iya. Oh, oke.
Umumnya, rumah adat Minahasa terbuat dari kayu besi yang dianggap mempunyai struktur yang kuat dan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Bahan baku kayu besi yang dipasok dari daerah Bolaang Mongondo sampai Kalimantan untuk kemudian diolah dan disusun. Mulai dari membuat pondasi, panjang-panjang, hingga menjadi bentuk rumah dengan beberapa ruangan di dalamnya. Dulunya, rumah panggung dibuat menempel pada pohon yang tinggi atau dikenal sebagai rumah ikat. Kala itu, rumah panggung memiliki fungsi utama perlindungan dari musuh dan juga gangguan binatang buas. Dulunya, rumah adat Minahasa bisa diisi oleh 9 keluarga. Tetapi sejak abad ke-19, rumah menjadi lebih kecil yang hanya diisi oleh 1 keluarga. Yakini perubahan ini disebabkan faktor bencana alam seperti gempa yang mendorong desain rumah lebih terpisah dan fleksibel. Dulu memang rata-rata bikin rumah panggung itu memang begini, pakai tiang. Karena fungsi dari tiang itu ya tempat penyimpanan ternak atau ternak-ternak tinggi seperti ini ya. Iya. Di kolongnya ini di bawahnya di bawah. Ternak. Iya, ternak ya kayak gudang juga itu. Supaya zaman dulu kan itu masih banyak binatang-binatang buas. Jadi termasuk ini menghindari binatang-binatang buas. Iya. Dengan konstruksi berbentuk seperti huruf X atau menyilang, penguat struktur inilah yang menjadi kunci penahan guncangan gempa atau angin kencang. Desain rumah panggung sendiri memang sangat praktis. Ada ruang tamu, kamar tidur, dan loteng untuk menyimpan hasil panen dengan bagian belakang difungsikan sebagai dapur. Semua ini untuk menghindari resiko kebakaran yang bisa melumat rumah induk. Terdapat 2 tangga di kanan dan kiri yang ternyata punya fungsi lebih dari sekedar tempat orang naik dan masuk ke rumah. Dengan konstruksi berbentuk seperti huruf X atau menyilang, penguat struktur inilah yang menjadi kunci penahan guncangan gempa atau angin kencang. Inilah yang membuat seluruh pondasi dan badan rumah berkait erat dan menjadi kesatuan yang kokoh. Ini misalkan udah jadi rumah tempat tinggal nih ya? Iya. Itu bisa dihuni berapa lama sih Om, kuatnya Om? Itu Pak, tergantung. Jadi rumah kalau dihuni terus, itu bakalan memang sampai 5-60 tahun. Karena contoh di sini ya, sudah ada 25 tahun, rumahnya tetap utuh. Tapi yang kita tetap servis atau finishing, setiap kita lihat saja cuaca bagaimana, kena matahari atau hujan, ya paling ada 5-6 tahun kita finishing ulang, yang kita ngecat ulang yang di bagian depannya, bagian kiri kanan, muka belakang. Karena itu kan kena matahari, kena hujan. Kalau dalam nggak perlu kita cat lagi, tetap seperti itu. Tidak pernah berubah. Sejak zaman nenek moyang, rumah panggung Minahasa sudah terbukti mampu bertahan dari getaran yang cukup besar sekalipun. Rumah panggung bisa jadi solusi tempat tinggal di daerah rawan gempa di Indonesia.